Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah pembuatan greenhouse sederhana. Di mana yang akan kita bahas pada materi ini adalah perlengkapan yang diperlukan dalam pembuatan greenhouse, kemudian desain greenhouse itu sendiri. Perlengkapan yang diperlukan dalam pembuatan greenhouse yaitu pertama kita harus memiliki lahan ya minimal 10 meter kali 7 meter atau 70 meter persegi. Kemudian baja ringan ukuran 6 meter sebanyak 55 batang, ring baja ringan ukuran 6 meter 45 batang, kemudian baut baja 1600 biji, plastik UV ukuran lebar 4 meter ya, dibagi 40 meter, kemudian net ya, net ukuran atau varanet ya, ukuran lebarnya 3 meter, pasir 3 bak, kemudian menggunakan batako. Sebelumnya kita harus mengenal daripada struktur greenhouse itu macam-macam ya. Bisa kamu lihat sendiri pada gambar ada bentuk quadset ya. Dimana tinggi ruangan yang kita perlukan adalah ruangan harus cukup tinggi untuk tanaman dan orang agar dapat bekerja dengan nyaman di dalam greenhouse itu. Kemudian tinggi dinding sebaiknya tidak kurang dari 2 meter. Dimana tingkat kemiringan atap mempengaruhi runoff air dari atap. Kemiringan 28 derajat pada umumnya dianggap minimal itu. Akses yaitu berupa pintu. Pintu yang cukup lebar diperlukan sebagai jalan lalu lalang manusia atau kendaraan sedang memindahkan, mengeluarkan tanaman atau sisa-sisa tanaman, tanah, dan lain-lainnya. Nih, ini tipe struktur greenhouse yaitu bisa quadset, yaitu bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada bentuk gotik, post rafter, frame, post truss. Ini bentuk-bentuk daripada greenhouse yang bisa kita buat. Kemudian tipe berdasarkan bahan atapnya. Jadi pembuatan greenhouse ini bisa menggunakan plastik UV, net atau varanet, kasa, dan kaca. Dimana kerangka daripada greenhouse ini bisa kita menggunakan bambu, kayu, ataupun baja ya, atau besi. Greenhouse kerangka bambu bisa kita lihat sendiri, dimana kerangka greenhouse jenis ini umumnya dipakai sebagai greenhouse produksi ya. Greenhouse ini secara umum adalah jenis greenhouse yang paling murah biayanya, di mana pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani ya sebagai sarana produksi. Jadi untuk yang memiliki biaya atau budget yang sangat murah, kita bisa menggunakan greenhouse dalam kerangka bambu. Namun greenhouse yang kerangka bambu memiliki kelemahan, yaitu umurnya relatif pendek karena ini bahan bambu kurang tahan ya. Bahan materialnya dapat menjadi media tumbuhnya hama. Karena kekuatan struktur dan juga masalah biaya, maka greenhouse bambu ini atapnya berbatas dengan menggunakan plastik UV. Jadi ini yang memiliki kita ingin memiliki greenhouse tetapi dengan biaya atau budget yang sangat rendah, yaitu bisa ke alternatifnya dengan memilih kerangka atau greenhouse yang berasal bahan bakunya atau materialnya dari bambu. Kemudian greenhouse kerangka kayu, dimana greenhouse kerangka kayu ini lebih baik ya daripada kerangka bambu, karena greenhouse material kayu terutama jenis kayu yang tahan air seperti kayu ulin atau bengkirai ya, dibandingkan greenhouse bambu umur pakai daripada greenhouse kayu biasanya lebih panjang dan kondisi sanitasi lingkungan lebih baik. Ada beberapa jenis kayu dari dinding bawah dibuat dari pasangan bata yang diplaster. Jenis greenhouse ini atapnya sudah lebih bervariasi, bisa menggunakan plastik, polikarbonat, PVC ataupun kaca. Jadi ini sudah dimodifikasi, tapi kalau untuk bambu lebih cenderung kepada plastik UV. Kalau yang kerangka kayu ini dia akan lebih modern karena biaya atau budgetnya juga akan lebih tinggi. Kemudian yang memiliki kerangka besi ini memiliki budget ya
atau biaya itu lebih tinggi. Biasanya ini sudah komersil. Ini greenhouse yang terbuat dari kerangka besi ini biasanya dia sudah komersil ya. Jadi dari segi umur pakai dan kualitas ini lebih baik dibandingkan dengan bambu dan kerangka kayu. Ini lebih baik karena ini memiliki struktur besi, terlebih besi yang telah treatment ya, yang tahan, yang kuat akan mengurangi frekuensi perawatan sehingga tidak terjadi stagnan kegiatan. Walaupun pada keadaan tertentu perlu dilakukan sanitasi, tetapi sanitasi yang terjadwal. Ya. Dengan struktur yang kuat, maka berbagai jenis tambahan peralatan optimal dapat dipasang pada jenis greenhouse ini sehingga penggunaan greenhouse dapat dilakukan secara optimal. Jadi ini bisa untuk pembibitan, bisa untuk produksi ya. Kalau untuk yang bambu tadi dia lebih cenderung untuk produksi, perawatan produksi, sedangkan ini lebih cenderung dari semua tahap, bisa itu pembibitan, produksi juga. Dan yang kerangka besi ini lebih komersil, kemudian bisa dijadikan sebagai agrowisata. Tipe-tipe berdasarkan bentuknya ya, kita kenal ada 3 bentuk: tanner house, piggyback, dan campuran, atau kita kenal dengan single span dan multi span. Di mana yang tipe tunnel ya, kelebihannya ada memiliki struktur yang sangat kuat. Nih, ini tipenya seperti ini, di mana memiliki struktur yang sangat kuat, atapnya berbentuk lengkung, sangat ideal dengan menghadapi terpaan angin. Sementara struktur busur dengan kedua kaki terpenam di dalam tanah memegang bangunan itu akan lebih kuat. Jadi bangunan ini lebih kuat karena sistem melengkungnya ya, ini terbenam ke dalam tanah ya, sehingga bangunan ini lebih kuat. Dimana kelemahan dari tipe ini yaitu sistem ventilasi ya. Pada daerah tropis dibutuhkan cooling system untuk mengalirkan udara dan menurunkan suhu di dalam greenhouse. Jadi untuk tipe ini lebih cenderung kepada daerah-daerah yang subtropis ya. Untuk daerah-daerah tropis ini perlu penambahan desainnya untuk mengalirkan udara atau ventilasi. Kemudian yang tipe piggybacks ini, tipe ini yang kita kenal dengan tropical greenhouse, di mana keunggulan tipe ini memiliki ventilasi udara yang sangat baik. Coba kita lihat, itu ada bisa dibuka ditutup untuk ventilasi udaranya sangat baik ya, sehingga memberikan lingkungan mikroklimat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Banyaknya struktur bukaan juga merupakan kelemahan daripada tipe ini, karena banyak sekali struktur bukaan, karena tipe ini kurang disarankan pada daerah yang tiupan anginnya kuat. Tetapi ini disarankan pada daerah tropis ya, karena struktur greenhouse ini rentan terhadap terpaan angin. Kalau dari tipe tunnel tadi itu lebih kuat terhadap terpaan angin, tapi kalau tipe untuk piggybacks ini dia lebih cenderung kepada peningkatan ventilasi udara atau pengaliran udara, sehingga cocok untuk di daerah-daerah tropis ya. Selain itu tipe ini juga relatif lebih mahal dibandingkan tipe-tipe lain karena material struktur yang digunakan akan lebih banyak. Ada lagi namanya tipe campuran, single span dan multi span. Dimana tipe campuran ini adalah campuran antara kedua tipe tadi, tipe tunnel dan tipe piggybacks ya. Ini didesain terlebih tampak bahwa tipe ini perpaduan antara kedua greenhouse tadi, maka dari itu ini memiliki kelebihan daripada tipe tunnel dan tipe piggybacks, yaitu struktur kuat tetapi tetap memiliki ventilasi yang maksimal. Kelebihannya adalah beberapa daripada unit greenhouse ini dapat disatukan menjadi satu blok ya, satu blok yang besar
di mana sulit sekali dilakukan untuk tipe tanner dibandingkan tipe piggyback. Selain strukturnya lebih kuat, biaya pembuatan tipe campuran ini lebih hemat, sehingga pada bidang kegiatan yang membutuhkan greenhouse yang luas, maka tipe ini sangat disarankan sekali atau menjadi alternatif yang paling sesuai. Kemudian ini kita akan bahan-bahan yang akan kita buat greenhouse ini, perlengkapan diperlukan dalam pembuatannya yaitu bisa kita pastikan dulu kita akan membuatkan tipe dalam kerangka kayu atau kerangka besi atau kerangka bambu ya. Kemudian plastik untuk menutup atap yang dilindungi daripada tanaman tersebut. Kemudian paranet ya untuk mengurangi cahaya matahari untuk memberikan sirkulasi udara. Kemudian bisa menggunakan lem, tali, paku, dan lain-lain digunakan untuk menyambung atau perekat. Ini kalau kita membuat greenhouse yang sangat sederhana. Dimana cara pembuatan ini kita tentukan dulu tempat untuk membuatnya atau membangunnya. Kemudian buatlah ukurannya yang kita sesuaikan dengan budget kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita sesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Kemudian buat kerangka. Anda dapat membuat kerangka persis seperti rumah atau menggunakan model lengkung. Bila Anda memiliki model lengkung, buatlah kerangka lengkungan menggunakan pipa PVC ya. Kemudian tutuplah atap menggunakan plastik dan tutuplah di sekeliling dengan paranet ya atau screen ya. Paranet akan menjaring masuknya serangga masuk ke dalam greenhouse. Gunakanlah paku, tali, lem untuk menjambung atau merekatkan material-material tadi. Jangan lupa buat pintu untuk kita keluar masuk di dalam greenhouse. Buatlah bedeng-bedengan persemaian, kemudian rak-rak untuk menyimpan tanaman yang disesuaikan atau diselera. Dimana desain greenhouse ini sederhana sekali. Ini bisa miniaturnya. Ini contoh ya dalam bentuk miniaturnya. Ini bisa seperti ini bentuknya, kemudian bisa seperti ini juga bentuknya, kemudian bisa juga seperti ini bentuknya ya. Ini juga bisa ya, ini miniaturnya, jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai daripada tujuan pembuatan daripada greenhouse itu. Kemudian keinginan kita disesuaikan juga dengan budget, dengan luas lahannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini pembibitannya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut karena kemarin saya hanya mengirim PPT, maka saya akan menjelaskan perbedaan antara greenhouse dan kebun percobaan.